Endah Baguswari baru 29 tahun, tapi namanya sudah seperti legenda yang hidup. Cantik, kaya, berkuasa, dan terlalu terbiasa melihat orang lain menunduk di hadapannya. Uang, jabatan, dan kekuasaan seperti sudah melekat di telapak tangannya. Di dunia bisnis transportasi, ia bukan sekadar pemimpin, ia adalah simbol, wanita emas yang dielu-elukan media, dipuji investor, ditakuti karyawan. Dan justru karena itulah, tak ada yang berani mengingatkan bahwa kesuksesan yang terus menang bisa diam-diam mengubah hati seseorang menjadi dingin, kaku, seolah manusia lain cuma angka di laporan. Pagi itu, langkah Endah cepat dan tegas saat ia keluar dari gedung utama perusahaannya. Blazer mahal melekat rapi, kacamata hitam eksklusif menutup matanya, wajahnya tanpa senyum, seperti tak ada ruang untuk kelemahan. Hari ini penting. Ada pertemuan dengan partner strategis yang akan menentukan ekspansi besar, masa depan yang ia incar seperti mangsa. Di parkiran, mobil sport Eropa kesayangannya menunggu, nilainya hampir 5 miliar. Mobil itu bukan sekadar kendaraan, itu piala, itu bukti kelas, itu bahasa paling keras yang ia gunakan untuk berkata pada dunia, "Aku di atas kalian." Ia masuk, menutup pintu, lalu menekan tombol start, sunyi. Ia menekan lagi. Klik, klik. Mesin mati total. Dalam 1 detik, sesuatu di wajah Endah berubah. Keningnya mengerut, rahangnya mengeras, dan amarah yang biasanya ia simpan rapi, langsung meledak, seperti api yang menemukan bensin. Ia keluar dari mobil dengan hentakan sepatu hak yang tajam, menampar lantai parkiran seperti pukulan peringatan. Apa-apaan ini? Siapa yang bertanggung jawab? Beberapa karyawan yang melihat langsung menegang. Mereka tahu nada itu. Itu bukan sekadar marah, itu ancaman. Teknisi dipanggil tergesa-gesa, kap mesin dibuka, dicoba lagi, diperiksa cepat, tapi hasilnya tetap nol. Endah berdiri di dekat mobilnya seperti ratu yang merasa tak pantas disentuh masalah sepele, dan kemarahannya menelan semua keberanian di sekitar. Perusahaan sebesar ini, tapi mobilku tidak bisa diurus. Kalian digaji mahal hanya untuk mempermalukanku. 1 orang dimarahi, lalu yang lain makin menunduk. Tak ada yang berani menatap, tak ada yang berani membela, dan di tengah ketegangan itu, dari arah pintu belakang gedung, seorang pria berseragam OB melangkah mendekat. Langkahnya tenang, tidak tergesa, tidak ragu. Namanya Vian, seusia Endah, 29 tahun. Bajunya rapi tapi sederhana, sepatunya kusam, tangannya kasar, jelas terbiasa kerja keras. Tapi wajahnya, anehnya, tidak menunjukkan takut. Matanya tenang, seolah ia sudah melihat banyak hal lebih besar daripada kemarahan seorang bos. "Bu Endah," katanya sopan, suara rendah dan stabil. "Kalau berkenan, saya bisa mencoba memperbaikinya." Kalimat itu seperti percikan api ke bensin. Endah menoleh pelan, menatap Vian dari ujung kepala sampai kaki, lalu tertawa. Tapi itu bukan tawa ramah, itu tawa yang dingin, tajam, menghina. "Kamu OB bau sok pintar?" Ia melepas kacamata hitamnya, menatap Vian dengan sorot yang membuat orang lain biasanya mundur. "Kamu tahu mobil apa ini? Ini mobil Eropa. Nilainya lebih mahal dari seluruh hidupmu." Beberapa karyawan menelan ludah. Ada yang menunduk lebih dalam, seolah ingin menghilang. Ada yang ingin menghentikan Endah, tapi nyali mereka seperti dikunci. Vian tetap berdiri. Ia tidak mundur, tidak membalas dengan emosi. Hanya berkata pelan, "Saya hanya ingin membantu, Bu." Dan itu justru membuat Endah semakin marah, karena bantuan dari orang yang ia anggap rendah terasa seperti penghinaan bagi egonya. Membantu. "Kamu bahkan tidak pantas berdiri sedekat ini dengan mobilku. Pekerjaanmu itu ngepel lantai bukan sok jadi mekanik." Ia melangkah maju, jarak mereka sangat dekat, suaranya turun menjadi dingin seperti pisau. "Dengar baik-baik, jangan bermimpi naik kelas. Orang sepertimu akan tetap jadi bawahan seumur hidup." Hening. Udara terasa berat, bahkan napas orang-orang seperti tertahan, karena mereka tahu, biasanya di titik ini seseorang akan hancur. Tapi Vian mengangkat wajahnya. Sorot matanya tajam, namun tetap tenang, seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak bisa disentuh hinaan. Lalu ia berkata, jelas, tanpa gemetar, tanpa drama.
Kalau mobil ibu tidak bisa menyala setelah saya perbaiki dalam 30 menit, silakan pecat saya sekarang juga. Secara tidak hormat, semua terdiam. Mata terbelalak, teknisi menoleh cepat. Bahkan orang yang tadi menahan tawa kini seperti lupa cara bernapas. Endah membeku 1 detik, lalu tersenyum sinis, seperti menemukan hiburan di tengah amarahnya. "Oh, kamu menantangku." Ia melangkah semakin dekat, menunjuk lurus ke wajah Vian, memastikan semua orang mendengar. "Baik, kalau mobil ini bisa menyala oleh tangan kotormu, aku akan memberikan perusahaan yang kubangun dengan darah dan keringat ini untukmu." Ia berhenti sejenak, lalu menyeringai, seolah ingin menusuk lebih dalam. "Dan kalau itu masih kurang, aku akan menjadi istrimu." Parkiran seperti membeku. Tak ada yang berani bicara. Tak ada yang berani tertawa. Endah yakin satu hal, OB ini akan hancur hari ini, dan semua orang akan melihatnya. Namun, tak seorang pun tahu, pria yang sedang ia hina di hadapan semua orang menyimpan rahasia yang bisa merobohkan kesombongannya sampai ke akar. 30 menit dimulai. Vian tidak langsung bergerak. Ia berdiri di samping mobil itu beberapa detik, memandangi bodinya yang mengilap, seolah mengingat sesuatu yang jauh, sesuatu yang tidak ingin ia katakan. Endah mendecak kesal. "Kenapa kamu diam saja? Atau nyalimu sudah ciut sebelum mulai?" Jam tangannya seolah berdetak lebih keras. "Waktu berjalan. Waktumu sudah mulai. Jangan berharap aku akan kasihan." Vian hanya mengangguk kecil. Tanpa bicara, ia membuka kap mesin. Suaranya menggema di parkiran yang mendadak sunyi, dan semua mata tertuju padanya seperti seluruh nasibnya dipaku pada gerakan tangan yang tidak terlihat gemetar itu. Vian mencondongkan tubuh ke dalam ruang mesin, lalu mengusap pelan pinggiran komponen seperti orang yang sedang membaca bahasa yang hanya ia pahami sendiri. Teknisi perusahaan berdiri di sisi lain, mengernyit, matanya penuh curiga. Di kepala mereka, ini hanya OB yang nekat, hanya ingin cari perhatian di depan bos besar. Tapi, gerakan Vian tidak seperti orang sok tahu. Ia tidak membongkar asal-asalan, ia tidak panik. Ia memeriksa dengan urutan yang rapi, tenang, seolah sudah berkali-kali melakukan hal yang sama di tempat yang jauh lebih profesional. Menit-menit awal berjalan lambat. Endah berdiri dengan tangan menyilang di dada, bersandar di mobil lain, bibirnya melengkung kecil penuh ejekan. Ia sesekali melirik jam tangannya, seolah ingin memastikan waktu mengunyah keberanian Vian sedikit demi sedikit. Beberapa karyawan mulai saling pandang. Ada yang berbisik pelan, heran kenapa OB itu terlihat terlalu yakin. Ada yang diam-diam berharap ia gagal, karena mereka takut kemarahan Endah akan meledak 2 kali lipat jika harga diri bosnya dipermalukan oleh seorang bawahan. Vian membuka penutup kecil di dekat modul tertentu, lalu menatap lebih lama. Matanya menyipit, bukan karena bingung, tapi seperti menemukan titik yang ia cari. Ia menyentuh kabel penghubung, mengetuknya pelan, kemudian menarik nafas kecil. Teknisi ikut menunduk, ikut melihat, masih belum mengerti apa yang sedang diburu pria itu. Endah mendecak, suaranya tajam. "Jangan bilang kamu cuma bengong sampai waktu habis." Vian tidak menoleh. Ia hanya menjawab singkat, tetap sopan, "Ibu tunggu sebentar." Kalimat sederhana itu membuat beberapa orang terdiam, karena jarang sekali ada yang berani menjawab Endah tanpa gemetar. Menit kelima, Vian mengangkat satu komponen, memeriksa seolah memastikan sesuatu tentang sistem pengaman. Lalu, ia berkata pelan, seperti bicara pada dirinya sendiri, "Mobil seperti ini punya sistem yang sangat sensitif. Kalau ada sedikit gangguan saja, seluruh sistem bisa mengunci mesin." Teknisi tertegun. Itu benar. Gumamnya tanpa sadar, lalu cepat-cepat menutup mulut ketika sadar kata-katanya bisa terdengar seperti mengakui kemampuan OB. Vian tersenyum tipis, bukan senyum menang, lebih seperti seseorang yang sudah memastikan dugaan. Ia menggeser posisi, mengambil alat sederhana, lalu mengencangkan sesuatu yang tampak kecil dan sepele. Ia menekan konektor itu hingga terdengar bunyi klik halus, bunyi kecil yang bagi orang awam tidak berarti apa-apa, tapi bagi Vian seperti pintu yang akhirnya tertutup rapat. Menit ke-10, udara di parkiran terasa makin panas, bukan karena matahari, tapi karena ketegangan yang menempel di kulit.
Karyawan yang tadi menunduk mulai berani mengintip lebih lama. Mereka melihat cara Vian bekerja terlalu rapi untuk ukuran orang yang disebut hanya bisa mengepel lantai. Endah mulai tidak nyaman. Ada sesuatu yang membuat dadanya terasa sempit, bukan takut, tapi perasaan asing ketika ada kemungkinan kecil bahwa ia bisa salah. Menit ke-15, separuh waktu habis. Beberapa orang mulai gelisah. Yang tadinya yakin Vian akan gagal, kini ragu. Yang tadinya ingin menertawakan, kini diam. Bahkan ada yang untuk pertama kalinya menatap Endah tanpa rasa rendah diri, karena rasa penasaran mereka lebih besar daripada rasa takut. Vian menutup kembali bagian yang dibuka, lalu berdiri sebentar, mengamati mobil itu seperti menilai apakah semuanya sudah kembali pada tempatnya. Ia bergumam, ini bukan kerusakan besar, hanya kesalahan kecil yang membuat sistemnya mengunci. Suaranya pelan, tapi cukup untuk terdengar oleh teknisi. Teknisi menelan ludah. Cara bicara dan keyakinannya terlalu tepat. Menit ke-18, Vian memasang kembali komponen tadi dengan teknik yang sangat presisi. Tangannya bergerak cepat, tapi tidak terburu-buru. Teknisi yang memperhatikan semakin terkejut, matanya membesar. Itu teknik pabrikan, bisiknya tanpa sadar. Endah menoleh tajam. Apa maksudmu? Teknisi seperti tersadar dari mimpi, wajahnya pucat, itu tidak dilakukan sembarang orang, Bu. Itu cara yang biasanya hanya diketahui orang yang pernah bekerja langsung dengan sistem ini. Kalimat itu seperti menjatuhkan batu ke dalam air tenang. Riaknya langsung menyentuh hati Endah. Untuk pertama kalinya pagi itu, keringat dingin muncul di pelipisnya, bukan karena panas, tapi karena ego yang mulai terguncang. Ia ingin marah, ingin menertawakan lagi, tapi bibirnya terasa kaku. Menit ke-20, suasana parkiran makin sunyi. Bahkan suara langkah orang terdengar jelas. Vian tetap tenang, seolah waktu tidak berjalan. Ia memeriksa sekali lagi, memastikan tak ada yang terlewat, lalu mengambil napas panjang. Menit ke-25, ia berdiri tegak. Ia memandangi mobil itu sekali lagi, seperti memberi salam pada sesuatu yang sudah ia kenal lama. Lalu, ia melangkah mundur sedikit, menatap Endah dengan sopan, dan suaranya tetap datar, tapi penuh keyakinan. Sekarang, Bu, silakan coba nyalakan. Bahkan sebelum Endah masuk ke dalam mobil, semua orang sudah menahan napas. Ada sesuatu yang lebih menegangkan daripada suara mesin, yaitu kemungkinan bahwa seorang CEO sekuat Endah Baguswari akan dipaksa mengakui dirinya salah di depan banyak mata, hanya karena satu mobil yang menolak menyala. Endah melangkah menuju kursi pengemudi dengan kepala tegak, tapi langkahnya tidak setegas tadi. Tangannya yang biasanya tak pernah ragu, kini terasa asing, seperti ada beban tak terlihat yang menggantung di pergelangan. Ia duduk, menutup pintu, dan untuk sepersekian detik, ia menatap setir mobilnya sendiri seperti menatap musuh. Lalu ia menekan tombol start. 1 detik berlalu. 2 detik berlalu. Henning menekan telinga semua orang, sampai beberapa karyawan merasa jantung mereka berdetak terlalu keras. Lalu tiba-tiba, suara mesin meledak hidup. Bukan sekadar menyala, tapi meraung sempurna, halus, bertenaga, seperti seekor binatang buas yang baru saja dibangunkan dari tidur panjang. Suara itu mengguncang parkiran, dan pada saat yang sama, mengguncang sesuatu yang lebih rapuh daripada mesin, yaitu keyakinan Endah bahwa dirinya selalu benar. Beberapa karyawan terbelalak. Ada yang refleks mundur selangkah, teknisi yang tadi panik seperti kehilangan kata-kata, mulutnya sedikit terbuka, matanya menatap ruang kosong seolah baru melihat keajaiban. Endah sendiri membeku. Ia menekan pedal gas sedikit dan mesin merespons lembut, patuh seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Mobil itu hidup, dan dengan itu seluruh suasana berubah. Ejekan yang tadi menggantung di udara seperti jatuh satu persatu ke lantai. Tidak mungkin, bisik Endah pelan, suaranya nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk menunjukkan ada retakan di dalam dirinya. Ia keluar dari mobil, menutup pintu pelan, lalu menatap Vian lama. Tatapannya tidak lagi penuh tawa menghina. Kini ada sesuatu yang lebih rumit, campuran marah, bingung,
dan rasa takut yang tak ia akui. Di sekeliling mereka, keyakinan lama Endah tentang derajat manusia mulai runtuh dalam hitungan detik. Orang-orang yang tadi menunduk, kini diam-diam mengangkat kepala, seolah ingin memastikan bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Dan Vian berdiri beberapa langkah dari Endah, tetap tenang, seolah suara mesin itu bukan kemenangan besar, hanya jawaban dari sesuatu yang sudah ia pahami sejak awal. Endah menarik napas keras, suaranya tajam, tapi tidak sekuat sebelumnya. "Kamu? Siapa sebenarnya kamu?" Vian menatapnya dengan sopan, lalu menjawab pelan, seolah tidak ingin mempermalukan siapapun. "Saya hanya kebetulan berdiri di depan ibu hari ini, Bu." Kalimat itu sederhana, tapi justru membuat dada Endah semakin sesak, karena untuk pertama kalinya, ia merasa semua kemewahan dan statusnya tidak memberi jawaban apapun. Endah memandang seragam OB di tubuh Vian, lalu memandang mobilnya, lalu kembali menatap wajah Vian. Ia ingin berkata bahwa ini cuma keberuntungan. Ia ingin menepis semuanya dengan satu cemoohan lagi. Tapi ia tahu, cara tangan Vian bergerak, cara ia bicara, itu bukan keberuntungan, itu pengetahuan. Vian menghela napas kecil, lalu seolah membuka pintu yang selama ini ia kunci rapat. "Dulu, katanya pelan, saya bukan OB, Bu." Endah menegang, seperti baru saja mendengar sesuatu yang tak seharusnya ada di dunia yang ia pahami. "Saya lulusan teknik mesin," lanjut Vian dengan spesialisasi kelistrikan. Beberapa karyawan yang mendengar langsung terpaku. Teknisi menelan ludah, wajahnya berubah karena ia mulai mengerti kenapa gerakan Vian tadi terasa seperti teknik pabrikan. Vian melanjutkan, suaranya tetap tenang, tidak pamer, tidak meminta pujian. "Saya pernah bekerja di Eropa, di pabrikan yang memproduksi mobil seperti ini." Endah menatapnya tanpa berkedip. Kata-kata itu seperti menamparnya pelan, tapi bertubi-tubi. Seorang OB yang ia hina di depan semua orang, baru saja berkata ia pernah bekerja di pabrik mobil Eropa. Dan itu masuk akal. Terlalu masuk akal, sampai Endah merasa malu merayap di kulitnya. Vian menunduk sebentar, lalu berkata lebih dalam, lebih pelan. "Saya pernah memimpin tim. Saya pernah ikut menandatangani desain mesin." Kalimat itu membuat parkiran semakin sunyi. Beberapa orang seperti ingin bertanya, tapi tak ada yang berani memotong. Lalu Vian menarik napas panjang dan suaranya merendah, seolah membawa luka yang sudah lama ia simpan. "Sampai suatu hari, ide saya dicuri. Nama saya dihancurkan. Saya dipaksa terlihat seperti orang yang bersalah, padahal saya tidak melakukan apa-apa." Ia berhenti sejenak, matanya memandang jauh ke gedung perusahaan yang menjulang, seolah melihat bayangan masa lalu di kaca-kaca tinggi itu. "Saya memilih pergi." "Diam-diam." Kata-kata itu menggantung di udara, berat, seperti mengundang Endah untuk pertama kalinya melihat manusia, bukan dari seragamnya, bukan dari uangnya, tapi dari kisah yang ia bawa. Dan saat itu juga, Endah sadar, taruhan yang ia ucapkan tadi bukan lagi sekadar candaan sombong. Itu adalah janji yang kini berdiri di depan matanya, menuntut konsekuensi. Endah menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering, padahal pagi itu udara belum terlalu panas. Untuk pertama kalinya sejak ia membangun kekuasaannya sendiri, ia tidak tahu harus berkata apa. Semua kalimat tajam yang biasanya keluar begitu saja, kini seperti tersangkut di dadanya. Tatapannya beralih ke karyawan-karyawan di sekeliling, lalu kembali ke Vian. Ada rasa asing yang menggerogoti harga dirinya, rasa bahwa dunia yang selama ini ia yakini hitam putih, ternyata jauh lebih rumit. "Kamu berbohong," akhirnya Endah berkata, tapi suaranya tidak lagi meyakinkan. "Itu hanya cerita bagus untuk menyelamatkan dirimu." Vian tidak tersinggung. Ia hanya mengangguk pelan, seolah sudah menebak reaksi itu. Ia tidak membela diri dengan emosi, justru ketenangannya membuat Endah semakin terpojok. "Saya tidak perlu membuktikan apapun, Bu," katanya lirih. "Saya tidak datang untuk mendapatkan pengakuan. Saya hanya ingin mesin itu hidup supaya ibu bisa melanjutkan hari ibu." Kalimat itu seperti cermin yang dipaksa berdiri tepat di depan wajah Endah. Selama ini, ia selalu percaya bahwa orang-orang di sekitarnya bergerak karena takut atau karena ingin sesuatu darinya. Dan kini, ada seseorang yang berkata ia membantu tanpa motif, tanpa tunduk,
tanpa menjilat. Endah memejamkan mata sejenak, lalu membukanya kembali. Tatapannya kini berubah, bukan lembut, tapi lebih rapuh. Di dalam kepalanya, taruhan gila yang ia ucapkan beberapa menit lalu berputar seperti pisau yang berbalik arah. Ia melirik jam tangannya. Waktu rapat semakin dekat. Mobil sudah menyala. Secara logika, ia bisa saja masuk mobil, pergi, dan berpura-pura semua ini tidak pernah terjadi. Tidak ada hukum tertulis yang memaksanya menepati janji. Ia adalah Endah Baguswari. Dunia seringkali membiarkan orang seperti dirinya lolos. Tapi di hadapan semua mata itu, di hadapan karyawan yang selama ini, ia tekan dengan ketakutan, melarikan diri, terasa lebih memalukan daripada kalah. Endah menghela napas panjang. "Baik," katanya akhirnya, suaranya berat. "Kamu menang." Dua kata itu membuat beberapa orang terkejut. Ada yang refleks menoleh ke temannya, memastikan mereka tidak salah dengar. Endah, wanita yang jarang sekali mengakui kesalahan, baru saja mengucapkan kalimat yang hampir tak pernah keluar dari mulutnya. Ia melangkah mendekat ke Vian, jarak mereka kini hanya 1 langkah. Suaranya menurun, tidak lagi untuk pamer, tapi cukup keras untuk didengar semua orang. Taruhan adalah taruhan. "Aku tidak akan menarik kata-kataku." Vian menatapnya lurus, tanpa senyum, tanpa tantangan. Hanya ada ketenangan yang membuat Endah semakin merasa kecil. Namun, Endah melanjutkan, "Ada sesuatu yang perlu kita luruskan." Matanya tajam kembali, tapi kali ini bukan untuk menghina. "Aku tidak akan memberikan perusahaan ini begitu saja. Itu omong kosong emosional yang keluar karena egoku. Tapi, aku tidak akan berpura-pura itu tidak pernah diucapkan." Beberapa orang menghela napas lega, takut, bingung, semuanya bercampur. Endah menarik napas, lalu berkata, lebih tegas, seperti sedang mengambil keputusan besar, "Aku akan mengangkatmu menjadi kepala divisi teknik. Mulai hari ini." Wajah karyawan lain langsung berubah. Itu bukan promosi kecil. Itu lompatan yang luar biasa, terutama bagi seseorang yang kemarin masih dianggap OB. Vian terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Ada kilatan emosi di matanya, bukan kegembiraan, tapi pertimbangan. Ia tahu posisi itu bukan hadiah, melainkan pintu menuju medan yang jauh lebih berbahaya. Setelah beberapa detik, ia berkata pelan, "Bu, saya tidak datang ke sini untuk jabatan." Endah mengernyit, "Lalu kamu mau apa?" Suaranya sedikit naik, bukan marah, tapi bingung. Vian mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya sejak pagi itu, suaranya terdengar lebih keras, lebih tegas, bukan sebagai OB, tapi sebagai pria yang pernah berdiri sejajar dengan orang-orang besar. "Saya ingin keadilan." Kata-kata itu jatuh seperti palu. Beberapa karyawan saling pandang. Endah membeku. Keadilan. Kata yang jarang sekali muncul di ruang rapatnya. Kata yang sering ia gantikan dengan efisiensi dan keuntungan. Vian melanjutkan. Suaranya tenang, tapi syarat luka lama. "Ide saya dulu dicuri oleh partner perusahaan tempat saya bekerja. Nama saya dihancurkan. Saya menghilang agar tidak semakin hancur. Saya bekerja di sini sebagai OB bukan karena saya tidak mampu, tapi karena saya ingin melihat dunia dari bawah, melihat seperti apa orang-orang memperlakukan yang mereka anggap kecil." Endah menatapnya lama. Kalimat terakhir itu menusuk lebih dalam daripada semua hinaan tadi. Karena tanpa ia sadari, ia sendiri baru saja memperlakukan Vian persis seperti yang ia ceritakan. Ada keheningan panjang, sampai akhirnya Endah bertanya dengan suara yang lebih rendah, "Apa hubungannya semua ini denganku?" Vian menatapnya lurus. "Perusahaan ibu," katanya pelan, "akan bekerja sama dengan perusahaan yang sama yang menghancurkan nama saya dulu. Saya melihat nama itu di dokumen yang sering ibu tanda tangani." Endah terdiam, jantungnya berdetak lebih cepat. Nama perusahaan itu memang familiar. Ia mengingat kontrak besar yang akan dibahas hari ini, kontrak yang bisa membuat perusahaannya melonjak. Dan tiba-tiba, rapat penting yang sejak pagi ia pikirkan berubah makna. Endah merasa tengkuknya dingin. Nama perusahaan itu kembali terngiang di kepalanya. Bukan sebagai peluang emas seperti yang ia bayangkan selama ini, tapi sebagai bayangan gelap yang tiba-tiba punya wajah. Selama bertahun-tahun ia bangga pada insting bisnisnya, pada kemampuannya membaca angka dan kekuasaan. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya, ia sadar
bahwa ada cerita-cerita yang tidak pernah muncul di laporan keuangan, cerita yang bisa menghancurkan hidup seseorang tanpa meninggalkan jejak di neraca. Kamu yakin? Tanyanya pelan, nyaris berbisik. Vian mengangguk sekali. Ia tidak perlu menambahkan apapun. Keyakinannya bukan lahir dari dugaan, tapi dari pengalaman yang masih membekas. Endah menoleh ke arah gedung, ke lantai atas, tempat ruang rapat menunggunya. Di sana ada investor, ada partner, ada masa depan yang selama ini ia kejar tanpa ragu. Tapi kini, masa depan itu seperti berdiri di atas tanah yang retak. Kalau aku membatalkan kerjasama itu, kata Endah perlahan, suaranya berat, aku akan kehilangan banyak hal. Saham bisa turun, investor bisa pergi. Dewan direksi tidak akan tinggal diam. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Vian dengan tatapan yang jujur, tanpa lapisan sombong seperti sebelumnya. Kenapa aku harus mempercayaimu? Vian menghela napas kecil. Ia tidak tersenyum, tidak juga memasang wajah terluka. Karena saya tidak meminta ibu memilih saya, Bu. Saya hanya meminta ibu tidak menjadi bagian dari ketidakadilan yang sama. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam keras. Endah merasakan sesuatu di dadanya bergeser. Selama ini, ia selalu melihat dunia sebagai permainan menang kalah. Dan kini, seseorang berdiri di hadapannya tanpa meminta menang, hanya meminta ia berhenti, ikut melukai. Beberapa karyawan masih berdiri di sekitar, pura-pura sibuk, tapi telinga mereka menangkap setiap kata. Mereka melihat Endah bukan sebagai CEO yang menakutkan, tapi sebagai manusia yang sedang bergulat dengan keputusan besar. Endah menutup mata sejenak. Dalam benaknya, wajahnya sendiri beberapa tahun lalu muncul, wanita muda yang juga pernah diremehkan karena usia, karena jenis kelamin, karena dianggap tidak layak memimpin. Ia ingat betul rasa marah itu, rasa ingin membuktikan diri, dan tanpa sadar, ia telah berubah menjadi orang-orang yang dulu ia benci. Aku butuh bukti, kata Endah akhirnya. Bukan untuk menyelamatkan egoku, tapi untuk memastikan aku tidak salah melangkah. Vian mengangguk. Ia mengeluarkan ponsel lamanya. Layarnya sedikit retak, lalu membuka beberapa file. Ada dokumen desain, ada email lama, ada tanda tangan digital yang seharusnya miliknya. Teknisi yang tadi berdiri mendekat, matanya membesar saat melihat detail teknis yang tak mungkin dibuat oleh orang awam. Endah menerima ponsel itu. Tangannya sedikit bergetar saat menggulir layar. Setiap baris terasa seperti paku kecil yang menancap satu persatu. Ini cukup, katanya pelan. Ia mengembalikan ponsel itu ke Vian, lalu menegakkan badan. Wajahnya kembali dingin, tapi kini bukan dingin karena angkuh, melainkan karena keputusan. Rapat hari ini, katanya keras, cukup untuk didengar semua orang, dibatalkan. Beberapa karyawan terkejut. Ada yang refleks menoleh ke arah gedung. Endah melanjutkan, suaranya tegas. Aku tidak akan menandatangani kontrak dengan perusahaan yang membangun kekayaan di atas kehancuran orang lain. Ia menatap Vian. Dan tentangmu, ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. Aku berutang permintaan maaf, bukan sebagai CEO, tapi sebagai manusia. Kata-kata itu seperti angin segar yang belum pernah berhembus di parkiran itu sebelumnya. Beberapa karyawan menunduk, bukan karena takut, tapi karena terharu. Endah melangkah pergi beberapa langkah, lalu berhenti dan menoleh kembali. Mulai hari ini, katanya, aku ingin kamu bekerja denganku. Bukan sebagai bawahan yang dibungkam, tapi sebagai partner yang berani berkata tidak ketika aku salah. Vian terdiam lama. Matanya menatap Endah, seolah menimbang apakah dunia benar-benar bisa berubah dalam satu pagi. Lalu ia mengangguk pelan. Baik, Bu. Tapi satu hal, Endah mengangkat alis. Jangan pernah lagi menilai manusia dari seragamnya. Kalimat itu menggantung di udara, berat dan jujur. Endah mengangguk, kali ini tanpa ragu. Endah mengangguk sekali lagi. Kali ini lebih pelan. Seolah setiap gerakan kepalanya membawa beban yang baru saja, ia sadari. Ia menoleh ke arah karyawan-karyawan yang masih berdiri di sekitar parkiran. Wajah-wajah yang selama ini hanya ia lihat sebagai fungsi, kini tampak berbeda. Ada rasa malu yang menekan dadanya, karena pagi ini mereka semua menyaksikan sisi terburuk dirinya dan juga titik balik yang tidak pernah ia rencanakan. Kalian semua, katanya akhirnya,
Suaranya terdengar lebih rendah, lebih manusiawi, kembali bekerja. Hari ini akan berbeda. Kalimat itu sederhana, tapi bagi banyak orang terdengar seperti janji yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Perlahan, satu persatu karyawan bergerak pergi, membawa cerita yang akan mereka ingat seumur hidup. Tentang seorang OB yang berdiri tegak di hadapan CEO. Tentang seorang CEO yang akhirnya berhenti merasa selalu benar. Parkiran kembali lengang. Tinggal Endah dan Vian, berdiri dengan jarak yang kini tidak lagi dipenuhi kebencian, tapi kewaspadaan dan rasa saling menilai. Endah menatap mobilnya sekali lagi, lalu berkata pelan, "Ironis ya, mobil ini hampir membuatku kehilangan segalanya." Vian tersenyum tipis, bukan senyum kemenangan, tapi senyum seseorang yang tahu bahwa pelajaran paling mahal sering datang dari hal-hal sepele. "Saya tidak pernah berniat mempermalukan ibu," katanya jujur. Endah menggeleng. "Tidak, kamu tidak mempermalukanku. Aku yang mempermalukan diriku sendiri." Ia terdiam sejenak, lalu menambahkan dengan suara yang nyaris tak terdengar, dan mungkin itu yang paling menyakitkan. Endah melangkah menuju gedung, lalu berhenti di ambang pintu. Ia menoleh kembali. "Mulai besok," katanya, "aku ingin kamu berada di ruang rapat. Aku ingin mendengar pendapatmu, meskipun itu membuatku tidak nyaman." Vian mengangguk. Ia tahu, ruang rapat bukan tempat yang lebih aman daripada parkiran ini. Tapi ia juga tahu perubahan tidak pernah lahir dari kenyamanan. Saat Endah menghilang di balik pintu kaca, Vian berdiri sendirian beberapa detik. Ia menghela napas panjang. Perjalanan yang ia pilih sejak meninggalkan masa lalunya bukan jalan yang mudah. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya, ia merasa keputusan untuk bertahan. Untuk tidak membalas hinaan dengan kemarahan, tidak sia-sia. Di lantai atas, Endah berdiri di depan jendela besar ruangannya. Kota terbentang di bawah sana, penuh gedung, penuh manusia dengan cerita yang tak pernah ia dengar. Ia melepas kacamata hitamnya dan meletakkannya di meja. Tanpa sadar, ia menyentuh dadanya sendiri, merasakan denyut jantung yang belum juga tenang. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Kekuasaan yang selama ini ia banggakan kini, terasa rapuh tanpa empati. Dan jauh di dalam hatinya, Endah tahu pagi ini bukan tentang mobil yang berhasil menyala. Ini tentang dirinya yang akhirnya berhenti mematikan orang lain dengan kata-kata dan kesombongan. Hari-hari setelah kejadian itu terasa berbeda, meski tidak ada yang berubah secara kasat mata. Gedung yang sama, lift yang sama, wajah-wajah yang sama. Tapi ada sesuatu yang bergerak pelan di balik dinding kaca dan lorong panjang perusahaan itu. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan. Vian kini tidak lagi memakai seragam OB. Setelan sederhana menggantikan pakaian lamanya, namun cara ia berjalan tetap sama, tenang, tanpa ingin menonjol. Banyak mata memandangnya, sebagian kagum, sebagian curiga, sebagian lagi belum siap menerima kenyataan bahwa dunia bisa berbalik secepat itu. Di ruang rapat, Endah duduk di kursi kepemimpinan dengan punggung tegak. Di sekeliling meja, para eksekutif berbicara tentang strategi, angka, peluang. Semua berjalan seperti biasa, sampai Endah mengangkat tangannya dan berkata, dengan suara datar tapi tegas, "Hari ini saya ingin mendengar pendapat dari orang yang belum pernah kalian dengar sebelumnya." Semua kepala menoleh. Vian berdiri perlahan, dan dalam satu momen singkat, ruangan itu dipenuhi ketegangan yang halus. Beberapa orang mengernyit. Ada yang menyeringai tipis, seolah merasa tersinggung bahwa seseorang dengan masa lalu seperti Vian kini berdiri sejajar dengan mereka. Vian berbicara tanpa berputar-putar. Ia menjelaskan risiko kerjasama yang tadi hampir ditandatangani. Menjabarkan dampaknya bukan hanya secara moral, tapi juga teknis dan hukum. Kata-katanya tenang, runtut, dan terlalu masuk akal untuk diabaikan. Satu persatu, wajah-wajah skeptis berubah. Beberapa orang mulai mencatat. Yang lain terdiam karena argumen Vian menusuk tepat ke titik yang selama ini mereka tutupi dengan optimisme palsu. Endah memperhatikan semuanya tanpa menyela. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu menjadi suara paling keras di ruangan. Ia hanya mendengarkan, dan dalam diam itu, ia belajar sesuatu yang tidak pernah ia pelajari di sekolah bisnis manapun. Bahwa kepemimpinan bukan soal mendominasi, tapi tentang memberi ruang pada kebenaran,
meski datang dari arah yang tak terduga. Rapat berakhir tanpa kontrak, tanpa tepuk tangan, tanpa euforia. Tapi bagi Endah, itu adalah kemenangan yang sunyi. Saat orang-orang meninggalkan ruangan, ia memanggil Vian dan berkata pelan, "Terima kasih sudah berani bicara." Vian mengangguk kecil. Keberanian itu baginya bukan hal baru. Yang baru adalah seseorang akhirnya mau mendengar. Malam itu, Endah pulang lebih larut dari biasanya. Ia duduk sendirian di ruang kerjanya yang luas, memandangi kota yang berkilau di luar jendela. Di kepalanya, terlintas wajah Vian pagi itu, berdiri di parkiran, dihina, tapi tidak hancur. Ia teringat semua orang yang pernah ia tekan, semua kata yang pernah ia lempar, tanpa pikir panjang. Ada penyesalan yang datang terlambat, tapi ia tahu penyesalan tidak akan berarti apa-apa tanpa perubahan. Dan di tempat lain, Vian berjalan keluar gedung dengan langkah pelan. Angin malam menyentuh wajahnya. Ia tahu perjuangannya belum selesai. Dunia tidak berubah hanya karena satu CEO sadar. Tapi hari ini, satu pintu telah terbuka, dan itu cukup untuk membuatnya percaya bahwa keadilan, meski lambat, masih bisa diperjuangkan. Beberapa minggu berlalu, dan perubahan yang dulu terasa samar, kini mulai terlihat jelas. Bukan perubahan besar yang langsung mengubah segalanya, tapi pergeseran kecil yang konsisten, seperti arah angin yang pelan namun pasti. Endah mulai datang lebih awal ke kantor, bukan untuk menunjukkan disiplin, tapi untuk mengamati. Ia memperhatikan bagaimana karyawan saling menyapa, bagaimana mereka bekerja ketika tidak merasa diawasi oleh rasa takut. Ia mulai menyadari betapa selama ini ketegangan telah menjadi budaya yang tak tertulis, dan betapa sulitnya mencabutnya dari akar. Vian bekerja tanpa banyak bicara. Ia menolak perlakuan istimewa, menolak jarak yang terlalu dijaga. Ia duduk bersama timnya, mendengarkan, bertanya, dan ketika berbicara, ia memilih kata-kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Perlahan, orang-orang mulai percaya padanya, bukan karena jabatannya, tapi karena ia mengerti pekerjaan mereka, dan lebih dari itu, ia menghargai mereka. Suatu sore, Endah memanggil Vian ke ruangannya. Tidak ada rapat resmi, tidak ada sekretaris. Hanya dua orang yang duduk berhadapan dengan secangkir kopi yang mulai dingin. "Aku sudah memikirkan banyak hal sejak hari itu di parkiran," kata Endah. Suaranya lebih lembut daripada yang pernah Vian dengar sebelumnya. "Aku membangun perusahaan ini dengan kemarahan, dengan keinginan membuktikan diri. Dan aku berhasil. Tapi aku juga melukai banyak orang di sepanjang jalan." Vian mendengarkan tanpa menyela. Endah melanjutkan, matanya menatap kosong keluar jendela. "Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku ingin masa depan perusahaan ini tidak dibangun di atas ketakutan." Ia menoleh kembali ke Vian. "Dan aku butuh orang sepertimu untuk mengingatkanku ketika aku mulai lupa." Vian mengangguk pelan. Ia tahu kepercayaan seperti itu bukan hadiah, tapi tanggung jawab. "Saya akan melakukannya, Bu. Tapi perubahan tidak akan mudah. Akan ada yang melawan, akan ada yang tidak suka." Endah tersenyum tipis. "Aku tahu. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak ingin lari dari itu." Di luar gedung, matahari mulai tenggelam, mewarnai langit dengan jingga yang tenang. Endah berdiri di sana beberapa saat setelah Vian pergi, merasakan keheningan yang berbeda dari biasanya. Keheningan yang tidak lagi menekan, tapi memberi ruang bernapas. Dan jauh di dalam dirinya, Endah sadar, perjalanan ini belum berakhir. Ia baru saja melangkah keluar dari bayangan dirinya sendiri, dan itu jauh lebih sulit daripada membangun kerajaan bisnis manapun. Waktu terus berjalan, dan perubahan yang dimulai dari satu pagi di parkiran, itu perlahan menjalar ke seluruh sudut perusahaan. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada slogan baru yang ditempel di dinding, tapi orang-orang mulai merasakannya. Cara atasan berbicara berubah. Nada perintah digantikan dengan diskusi. Kesalahan tidak lagi langsung dibalas dengan bentakan, melainkan dengan pertanyaan tentang solusi. Bagi banyak karyawan lama, ini terasa asing, bahkan menakutkan, karena mereka sudah terbiasa hidup di bawah tekanan. Namun, tidak semua orang senang. Beberapa eksekutif lama merasa kehilangan kendali. Mereka berbisik di belakang,
mempertanyakan keputusan Endah, mempertanyakan kehadiran Vian. Bagi mereka, dunia harus tetap seperti dulu, tegas, keras, dan tanpa ruang bagi suara yang terlalu jujur. Endah tahu semua itu. Ia mendengar laporan, melihat perubahan sikap, merasakan perlawanan halus yang tak pernah diucapkan langsung, dan untuk pertama kalinya, ia tidak bereaksi dengan amarah. Ia memilih berdiri tenang, seperti seseorang yang akhirnya yakin pada arah langkahnya sendiri. Suatu hari, Endah berdiri di depan cermin ruang kerjanya. Ia menatap wajahnya sendiri, tanpa riasan berlebihan, tanpa kacamata hitam yang dulu menjadi tameng. Ia teringat kata-kata Vian tentang menilai manusia dari seragamnya. Kata-kata itu tidak pernah benar-benar pergi dari pikirannya. Ia tersenyum kecil, pahit, menyadari betapa mahal pelajaran itu, dan betapa dekat ia hampir kehilangan segalanya hanya karena kesombongan. Di sisi lain gedung, Vian berdiri di dekat jendela lantai bawah, memandangi karyawan yang lalu lalang. Ada rasa lega yang pelan, tapi juga kewaspadaan. Ia tahu, satu perubahan bisa runtuh jika tidak dijaga. Tapi setidaknya, hari ini ia tidak lagi sendirian. Ada seseorang di puncak yang mau mendengar, mau belajar, mau berubah. Dan di sanalah cerita ini menemukan napasnya. Bukan tentang mobil mewah yang rusak, bukan tentang taruhan gila yang nyaris menjadi lelucon kejam, tapi tentang dua manusia yang dipertemukan oleh kesombongan dan keberanian, lalu dipaksa memilih. Apakah mereka akan tetap menjadi versi lama diri mereka, atau berani menulis ulang arah hidup mereka sendiri? Karena pada akhirnya, kekuasaan sejati bukan tentang siapa yang bisa merendahkan paling banyak orang, tapi siapa yang berani mengangkat mereka yang selama ini tak pernah dianggap. Beberapa bulan kemudian, tanpa banyak yang menyadari, perusahaan itu mulai dikenal bukan hanya karena pertumbuhannya, tetapi karena suasananya. Pelamar kerja datang bukan lagi dengan wajah tegang, melainkan dengan harapan. Karyawan lama yang dulu hanya bertahan demi gaji, kini mulai merasa memiliki. Mereka bekerja lebih berani, lebih jujur, karena tahu suara mereka tidak langsung dipatahkan. Endah melihat semua itu dari kejauhan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bangga bukan karena angka, melainkan karena manusia. Suatu pagi, Endah kembali berdiri di parkiran yang sama. Tempat semuanya bermula. Mobilnya kini menyala sempurna, tapi ia tidak langsung masuk. Ia berdiri sejenak, mengingat dirinya yang dulu. Wanita yang merasa dunia harus tunduk agar ia merasa aman. Ia tersenyum kecil, bukan karena lucu, tapi karena sadar betapa rapuhnya kesombongan itu. Tak lama kemudian, Vian berjalan melewati parkiran itu, membawa map kerja, wajahnya tenang seperti biasa. Endah memanggilnya. Mereka berdiri berdampingan, tanpa jarak atasan dan bawahan. "Kamu tahu," katanya pelan, "kalau hari itu mobilku tidak rusak, mungkin aku tidak pernah berubah." Vian mengangguk. "Kadang," jawabnya, "kerusakan kecil menyelamatkan kita dari kehancuran yang lebih besar." Endah menatap langit, biru dan terang. Ia tahu masa lalunya tidak akan pernah bisa dihapus. Tapi hari ini, ia memilih untuk tidak mengulanginya, dan Vian, pria yang pernah ia hina di depan semua orang, kini berdiri sebagai pengingat hidup bahwa nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh seragam, jabatan, atau harga mobil yang ia kendarai. Cerita ini tidak berakhir dengan ledakan besar atau kemenangan dramatis. Ia berakhir dengan sesuatu yang jauh lebih sulit, perubahan yang pelan, konsisten, dan jujur. Perubahan yang hanya bisa terjadi ketika seseorang berani menundukkan egonya dan melihat manusia lain sebagai manusia. Dan di sanalah, di parkiran sederhana itu, dua takdir yang hampir saling menghancurkan justru saling menyelamatkan.